karya, begitu ya. Lola karya, insya Allah setiap lola karya selalu hadir tepat waktu dan dapat diikuti dengan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Terima kasih, saya pindah. Dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Satu, nama budaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Oke. Ya, alhamdulillah senang rasanya bisa berjumpa di dunia nyata dengan Bapak Ibu CGP yang hebat luar biasa. Kami selaku pengajar praktik di sini sama-sama kita berbagi. Kemudian nanti untuk mengawali kegiatan kita di Dana sesuatu dan lain hal sehingga juga kita agak maju forward sedikit waktunya. Ya, jadi Bapak Ibu untuk mengawali sesi pertama ini kita mengkondisikan seperti guru penggerak pada saat angkatan 2 namun tidak mengurangi semangat. Setelah buat lingkaran, saya akan menjelaskan permainan ice breaking kita di pagi hari ini karena tentunya meskipun kita sudah pernah berjumpa di dunia maya, meskipun juga kita satu profesi guru, namun mungkin ada sebagian teman-teman yang baru berjumpa di dunia nyata saat ini. Jadi untuk lebih mempererat perkenalan kita awali dengan ice breaking. Jadi ketentuannya nanti buat lingkaran, kemudian ada kira-kira di antara Bapak Ibu ini yang sudah pernah ke Amerika. Sudah pernah ke Amerika, setidaknya bermimpi. Setidaknya bermimpi, tapi ya. Oke. Ada yang pernah menonton film cowboy? Ya, nah, saya rasa kalau film cowboy, kira-kira siapa yang tahu apa saja perlengkapan yang digunakan? Kuda, tali. Saya tahu senjata. Senjata. Mas Sudarsono tahunya senjata. Laki-laki kan bukan senjata. Oke. Kalau kita geser ke sini sedikit supaya dengan IPA lebih membentuk lingkaran. Nah, sekarang jadi kita main tembak-tembakan ini. Jadi ada semacam abad door. Ketika nanti saya tunjuk Bapak Ibu CGP dengan aba-aba door, nanti yang di door itu akan membungkuk seperti ini. Jadi Ibu Iva dan Pak Lucy sambil menyebutkan nama. Siapa yang duluan menyebutkan nama itu pemenangnya. Kemudian siapa yang lambat atau salah menyebutkan nama teman CGP-nya berarti keluar dari lingkaran. Yang pemenangnya adalah CGP yang bertahan di dalam lingkaran. Tapi nama-namanya Iya. Itu dia tantangannya. Siap, satu. Tidak, ibu Molly di sini berpindah ini. Jangan di ya.
sentuhan seperti apa, ya dia tidak boleh ada suara. Tidak boleh ada suara. Jadi buat kesepakatan dalam kelompok, untuk misalkan saya di depan, saya kan tertutup mata saya tidak tahu saya harus mengambil yang itu sudah benar atau tidak. Jadi memberikan komando tapi tidak boleh bersuara. Kemudian dia harus mengumpulkan bola sesuai dengan yang saya perintahkan. Misalkan di kelompok pertama harus warna hijau. Kalau dia berwarna yang berbeda, orang belakang melihatnya lagi itu salah. Buat kesepakatan. Seperti apa itu petunjuknya bahwa itu salah. Nah, berikutnya, ketika kereta itu putus asal mengambil bola, maka pemenangnya adalah saya harus mengambil bola itu, mengurangi bola yang sedang dikumpulkan. Pemenangnya adalah kelompok mana yang paling banyak mengumpulkan bola sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, waktunya nanti sekitar 5 menit saja, Bapak Ibu. Paham kira-kira? Oke, sip. Simulasi dulu boleh. Kita simulasi dulu. Simulasi dulu. Simulasi dulu. Ya, saya bertiga. Adanya kosong. Kereta nggak boleh. Kami minta sebenarnya. Ini boleh. Meja tiga. Kita simulasi ya. Jadi kami akan mengambil bola. Boleh diabadikan. Sementara. Saya abadikan. Kemudian tidak boleh ada suara. Oke. Ketika nanti sebenarnya tidak akan pernah putus bisa tanda jongkok. Kalau putus diulang, diambil bolanya, tapi harus Keliling, jadi kalau keliling meja dia harusnya itu jongkok supaya dia putus. Tapi setengah mati dia putus. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi putusnya kalau dia cuma di depan. ini kan gitu simulasi sebentar. Apa ibu cari? Jalan saja. Kalah ada orang ini. Ambil lagi. Kalau satu Oh, selesai sampai 3 ya. Sampai habis. Oh. Kayak kucing saya cari tikus ini. Weh, sudah betul tadi. Bu. Aduh, mah. Oke. Siap. Oke. Sama-sama, Bu. Iya, sama. Oke, siap. Iya. 5 menit waktunya dari sekarang. Iya. Apa ditanya? Jangan segan-segan. Ya, saja. Belum ada kode satu kali. Semuanya. Aku tabrak sebentar. Belum teman-teman KP yang lain amati mana kereta yang putus ya. Ya, oke. Juri, lihat juri. Jangan putus ya. Saya memegang betul ini, supaya tidak putus. Oke. Ya, boleh balik. 1, 2, 3. Iya. Tidak boleh bersuara. Hati-hati keretanya putus. Tidak boleh di depan ini. Ya Allah. Ada bola sejarah kuning itu. Mana kuningnya? Astagfirullah. Aduh ya Allah. Salah juga sih. Sudah. 3 ya.
Sudah. Tiga saja kan? Tiga saja. Sudah. Udah dia. Hati-hati sama bolanya orang. Baru apa lagi? Sudah buka. Kalau saya lagi. Kalau saya di depan itu berperan penting juga karena tanpa ada yang di depan untuk melakukan, karena yang di depan yang melakukan, mengambil bola, yang di belakang itu menuntun, tetapi yang di depan itu yang melakukannya. Kalau saya Yang lain? yang ketiga yang paling berperan. Kalau tidak main dua kita yang kerja. Saya pikir mungkin kita sepakat dengan Bu Siti, dengan Pak Adi. Salah satu sudah berperan sesuai dengan perannya, tidak akan bisa berjalan kegiatan tadi. Jadi tidak ada yang lebih dari yang lain, semua sama fungsinya. Tinggal bagaimana berkolaborasi, membuat kesepakatan, kita ikuti kesepakatan yang ada. Kapan ada yang melanggar? Wah kacau, kayak tadi ini melanggar dia harusnya di belakang tapi sudah mau ke depan. Melanggar aturan saja. Kita mempercayai teman, kita harus saling mempercayai, saling menghargai, yang jelas kita patuh pada aturan yang ada. Setuju kira-kira Bapak Ibu? Setuju. Bagaimana menurut Bapak Ibu dengan kegiatan kita tadi? Ada hal positif? menyenangkan. Banyak positifnya. Jadi pembelajaran dan bisa dipraktekkan di kelas kayaknya. Kalau menurut saya yang kita lakukan tadi dibawakan dalam bermain, tapi maknanya itu melekat dalam hati kita. Yang lain yang mudah-mudahan ya ada manfaat tentang bagaimana sebenarnya kolaborasi itu begitu indah dan bisa berhasil dengan komitmen kita bersama. Harus ada komitmen. Tidak boleh sepakat di depan saat ini begitu actionnya berbeda sehingga pelan ini anunya pemimpin di depan jadi mau kemana arahnya, tidak ada arah tujuan yang jelas. Ya, baik Bapak Ibu. Tapi Bu, tadi permainan itu kan bisa lebih dari 3 ya, atau 4, 5, 6, 7. Bisa saja. Semakin banyak berarti sama dengan organisasi. Oh, iya. Kalau semakin kecil kita mungkin Iya, manage, mudah mengontrol. tapi semakin Semakin besar, banyak itu, semakin susah. banyak karakter yang berbeda harus Saya semakin tidak bisa bayangkan kodeannya itu. akan sampai sama saja dengan biasa ada pesan Ya, rantai. Rantai kata dari yang depan betul-betul jauh dari sampai di sini. Jadi bagaimana kemudian Adri yang bakal bareng? Gambar kopi. Pengembangan diri. Masing-masing gambar. Dia lagi ngapain nih? Merdeka. Oh, merdeka. Ya, angkat tangan begini sebentar. Lanjutkan. Memberikan kesempatan kepada kelompok yang pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Do, ini ada tanda nada Do nomor 1, nomor 1. Kalau saya lihat gambar-gambar dari teman-teman yang lain,
gambar ini mungkin ini model kepemimpinan saya nih, kayak sedikit kacau balau lah. Oke, yang pertama nanti ini gambar saya dua ini bisa jelaskan. Yang pertama itu nilai ini orang sebenarnya saya gambar dua ini Kita malu nih. ini jadi nilai program. Yang pertama itu adalah berpihak pada murid. Di sini ada gambar-gambar, semua harus disiapkan baik dari transportnya ini kan berpihak pada murid. Kemudian yang kedua makanannya, ini food, kemudian pakaiannya, seragamnya, fashion. Kemudian yang terakhir adalah game di sini berarti permainan secara umum. Kemudian yang terakhir adalah merdeka, maunya begini. Gambar ini seperti ini. Jadi, kemudian yang kedua mandiri. Ini kalau saya tanya Bu, gambar apa kira-kira? Itu ke jenis apa? Laki-laki. Silakan. Ini tikus masuk ke dalam lubang. Artinya sifat kemandiriannya. Ya. Coba Pak Lutfi lihat gambarnya itu. Coba Pak Lutfi. Yang mana? Yang kedua. Q. Kita beri kesempatan dulu kepada Dia bilang satu ya. jenis kelamin laki-laki. Bukan. Iya, kalau di IPA itu gitu. Oh lah. Nah, hati-hati Pak menggambar Pak. Oke, jadi ini adalah saya gambarkan seekor tikus masuk ke lubang. Ya, berapa? 5. Ya, 5.0 ini. Kemudian, ini saya tidak tahu apa tadi. Nah itu apa? Orang berpikirnya itu. Oke. Ya, itu gambar apa ini? Ya, itu. Ini selesai nih, Bu. Demikian dari saya. Istilah terbaik luar biasa. Berikutnya. Mendapatkan dari kasihkan kemudian atau pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Ya. Kelompok 1. Ya, silakan, Bu. Ini kelompok berapa Bu? Do, re, mi. Kelompok Do, re, mi. Silahkan. Itu di mana ya? Berpihak kepada murid. Ya. Sekolah menyediakan makanan. Begini sebenarnya, mungkin ada Ya, teman-teman. silakan. Silakan. Kenapa harus disiapkan? Kalau ibu tidak mau kasih makan anaknya, enggak usah. Terus jawab saya, silakan Bu. Oh ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini kan anak-anak sekolah itu memerlukan tenaga ya. Jadi waktu istirahat mereka membutuhkan makan. Ada orang terserah mau diserahkan ke siswa, terserah mau orang tuanya membawakan kasih bekal nasi atau memberikan uang atau kayak sekolahnya anak saya itu ada yang catering di sekolah. Siapa yang mendaftar catering gitu. Jadi saya rasa itu kalau melihat gambar makanan di atas meja, kalau berpihakan kepada murid tentunya pada saat pembelajaran tentu pasti akan ada aturan-aturan untuk kita membolehkan anak. Tetapi di sini ketika jam istirahat kita memberikan kebebasan kepada anak untuk bisa menambah energi melalui proses mereka makan di kelas ataupun di luar, tetapi tetap kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk merasa nyaman dalam hal makan di sekolah. Itu saya pikir mungkin itu tambahan dari saya untuk jadi kesimpulannya sebenarnya ini maknanya luas ini. Sebenarnya bukan cuma itu sih, kalau berpihak kepada murid lebih kepada intinya sebenarnya pada proses pembelajaran. Bagaimana kita membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Kalau mobil itu lebih kepada motorik, jadi kita sebenarnya bukan menyiapkan mobil sih sesungguhnya, tetapi dalam bentuk aksi-aksi yang mensupport untuk bagaimana mereka melakukan kolaborasi dengan aksi-aksi nyata, aksi-aksi dalam kegiatan pembelajaran yang menunjang kepada daya kreatif mereka dalam pembelajaran. Oh, Bu Sulaiman kan tadi sini. Oke, saya menambahkan saja pertanyaan pertama saya. Siap. Jadi kalau saya memaknai makanan itu, kita sebagai guru harus menyiapkan makanan dalam tanda kutip pelajaran itu dengan baik. 4 set 5 sempurna, jangan hanya asal-asal. Makanan itu harus bervitamin, semua pelajaran itu harus berisi. Iya, betul. Oke, terima kasih masukannya. Mindset yang selalu berpihak kepada siswa, misalnya memilih metode pembelajaran, menyadari bahwa peserta didik itu bukan gelas kosong, mereka punya potensi masing-masing yang perlu dikembangkan. Bagaimana pintar-pintarnya kita mengelola kelas ataupun berinteraksi di luar sekolah yang selalu berpihak kepada mereka, tanpa harus membuat mereka adalah objek, mereka adalah subjek dalam kegiatan pembelajaran, mereka yang bergerak, kita tidak menuntun. Seperti itu. Saya barangkali. Ya, makanya gambar terakhir ini siswa harus merdeka kan? Iya, betul. Walaupun kelihatan tekinya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang sudah disampaikan bahwa kita sebagai guru, bagaimana tadi sajian makanan seperti Pak Victor sampaikan, itu mungkin perumpamaan saja, tapi bagaimana kita memberikan sajian pembelajaran yang menarik, yang membuat mereka menjadi lebih merdeka, terus mereka dihargai dengan segala potensi yang mereka miliki. Jadi saya pikir sudah terangkum di situ. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 nilai peran ini bisa berdiri sendiri atau seperti apa ya? Apakah cukup kita hanya memperhatikan berpihak pada murid saja, atau mandiri saja, atau berkolaborasi saja, atau cukup direpresentasi saja? Oh, ini jauh gambar ini. Hah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2, kelompok R, peran guru penggerak. Di sini kami ada 5 orang, jadi hasil pemikiran kami bersama. Pak Lutfi, Pak Aman, saya sendiri, Ibu Hasanah dan Ibu Difat. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi seorang guru bagaimana dia di kelas digambarkan di sini, ini murid-muridnya dia sebagai pemimpin, sebagai di kelas dia sebagai ketuanya, sebagai pemimpinnya. Nah, dia yang paling berperan di sini. Yang kedua yaitu menjadi coach sebagai, jadi ketika memberikan arahan, setelah itu ketika anak mendengarkan baru dipraktekkan. Seperti itu regulasinya seorang pelatih. Nah, yang ketiga mendorong kolaborasi, adanya kerjasama. Jadi di sini tentang menjadi pemimpin pembelajaran sebagai guru penggerak. Saya ingin sedikit mempertegas. Tadi Bu Hasanah sempat menyampaikan bahwa media itu disesuaikan pada materi. Tapi kalau sebuah materi pelajaran, media pembelajaran, tentu kita memperhatikan aspek apa saja, termasuk aspek siswa yang berkebutuhan tertentu. Dan kita lihat kemampuan siswa, ada yang berkemampuan auditorik, kinestetik, dan visual. Oke. Jadi Iya. nah, oke. Silakan Ibu. Duduk saja. Yang saya mau tanyakan ini di bagian apa itu ya? Yang kelima itu menggerakkan komunitas praktisi. Yang mana, Bu? Oh, yang ini. Menggerakkan komunitas praktisi. Nah, tadi Pak Adi ya, Pak Adi disebutkan untuk mengajak dan mengimbas atau bagaimana? Antara coach dan coach itu setara. Iya. Dia setara. Intinya banyak ada penjagaan. Ada yang soal pretest itu. Banyak sekali. Sudah terjawab atau tidak? Kalau mentor, Kalau kita punya keterampilan Iya. mentor, dia mengajari dalam mentor. Iya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Dan kami dari kelompok ini untuk kompetensi yang harus dimiliki guru penggerak itu memiliki 4 komponen. Yang pertama, pengembangan diri dan orang lain. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita menunjukkan praktek pengembangan diri sebagai seorang guru penggerak, menunjukkan praktek pengembangan diri, kematangan spiritual, moral dan emosi,
dapat serta dapat mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi kepemimpinan sekolah. Ini ada gambar dari kami, Muhammad Patri, bahwa ini maksudnya adalah bagaimana kita mendapat informasi dari mana saja untuk dapat mengembangkan diri kita dan menumbuhkan kemampuan. Kita bertumbuh kemampuan kita. Kepemimpinan pembelajaran. Bagaimana seorang guru penggerak dapat memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar dan upaya pengembangan lingkungan belajar dan dapat merefleksikan untuk perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada peserta didik dengan keras. Tidak usah dulu kita berpikir jauh, tapi bagaimana kita mengubah diri kita dari apa yang kita dapatkan sebagai semangat yang keempat kelompok hari ini ada yang dari kepemimpinan kepemimpinan jadi pemimpin kepada kebutuhan seperti itu. Jadi tidak programnya dibuat oleh sendiri, tapi dirancang mana kira-kira program yang lebih bisa nanti untuk memberikan visi dan misi sekolah kita. Sehingga kesimpulannya adalah, atau lebih sebelum sampai kesimpulan, bagaimana Bapak Ibu untuk peran yang diberikan. Sekali lagi, ada nilai, peran, dan sedikit ini, karena ini tadi dikatakan harus dari dulu. CPG ini sebenarnya salah satu CGP ini sebenarnya salah satu usaha juga. Cuman masalahnya sekarang kita tadi bentuk kepemimpinannya. Nah ini kemarin istri saya ajak masuk di CPG. Ternyata dia sudah trauma, banyak informasi dari luar jangan masuk di CGP. Sangat luar biasa tugasnya, banyak tugas tidak beda kita. Nah oleh sebab itu mungkin ini tugas kita ini. Harusnya itu disampaikan yang baik-baiknya, sedangkan yang jahat-jahatnya terlalu sendiri. Demikian saya. sesuai dengan harapan kita. Kalau dia tidak sesuai, berarti jadinya masalah. Dan terkait dengan kita berinteraksi dengan semua kita, ketika kita berinteraksi dengan rekan sejawat, masalah stakeholder yang ada di situ, ada masalah dengan ini tidak bisa tertempel. Pak Victor duluan. Besarnya juga. Kita tahu tulisannya di mana? Itu masalah itu. Oh iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kesalahan saya yang terkait dengan siswa adalah tentang siswa yang berkaitan dengan usia Orang di kelas dia kalau banyak masalahnya, tapi itu harus dihadapi ya. Tapi yang saya rasakan sekarang ini, saya
pembelajaran ya, diferensiasi, rata semua. Jadi itu bagi saya masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya tulisan sebenarnya pendek saja, cuma saya tuliskan kembali soalnya. Iya, oke. Bukan nilai itu, Kalau landarian kan dia cuma soal kembali soal. Nah, kesulitan saya dalam menghadapi siswa ini adalah mengidentifikasi karakteristik. Karena mereka 4D. Mau kita melawan senior-senior. Iya, betul. Mereka jadi sambo. Bukan, lebih tinggi maksudnya Pak. ini benar sesuai dengan kondisi saya, kondisinya Pak Saudara. Tentu kita harus tahu apa solusi dari permasalahan. Nah, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana ini masalah ini Carikan kita solusi. carikan solusinya. Oke. Oke, baik. Tadi sih sudah kita angkat permasalahan. Sekarang solusinya. Nah, ini yang masalah RKS tadi sebenarnya saya sudah coba ada dua solusi. Solusi pertama itu apakah problemnya tidak ada di RKS itu harus dibiayai, maka yang pertama sekarang bisa dipending dulu kalau bisa diprogramkan bangsa. Pun kalau tidak bisa agar supaya bisa mengatasi permasalahan. dan tadi yang dikatakan itu sangat sibuk karena jam kerja. Jadi jangan Sisi dari permasalahan Pak Lutfi tadi kesulitan mengajak teman untuk melakukan diseminasi karena waktu terbatas. Selain itu sekolah. Jadi solusi dari masalah-masalah yang ini yang masalah Tapi beberapa guru malas untuk belajar IT. Ya, kenapa? Bagaimana ini di sana? Saya sudah shooting dulu Pak, tenang. Pasti masalahnya adalah tidak ada pilihan lain. Mungkin lagi dan kembali kalau waktu tugas kita bertabrakan dengan waktu kegiatan yang juga berhubungan dengan sekolah tapi bukan mengajar. Jangan hanya dipendam sendiri masalahnya. Kalau tadi saya sempat mendengar dari kelompok sebelah, hanya orang gila tidak punya masalah. Berarti setiap hidup itu adalah masalah, tapi tidak ada masalah Tanpa solusi. Saya tidak ada masalah, tidak ada solusi. Bagaimana kalau Anda tidak bisa menemukan, jangan malu untuk menyelesaikan masalah itu. Yang jelas sama hidupnya. Nah, ada 5 tujuan komunitas praktis sebagai yang pertama, mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan Sebenarnya begini, ketika shift, misalnya saya shift dengan Ibu Rahma, coba 4 hasil perkalian. hasil berkalian ya. Jadi siapa yang duluan menyebut, dia pemenangnya. Jadi sweetnya Berkali kan 25. 5 kalian. Jadi, saya coba saya pasangan ini. Betul begini. Iya. Gunting batasi Satu tangan sudah digunakan. Oke, siap? 1, 2, 3. Yang mana? Angkat tangan yang menang. Cari pasangan yang menang. Cari pasangan yang
Nama penggerak resmi sekolah SMP Negeri 1 Palu. Nama komunitas praktis yang pertama adalah Berarti di situ apa anggota? Berarti grup sekolah itu ada pimpinannya, sudah ada ketuanya. Atau ada pimpinannya. Warnanya Istiana dia. Istiana, karena ini saya tidak bilang lagi grup sekolah. Oh, bukan lagi. Sekolah. Saya hanya grup IPA SMP. Berarti kita orang khusus IPA. Sekretaris kan? Kalau di MGP IPA sekretaris, kalau di MGP Hukum hanya anggota. Kenapa saya tanyakan? Karena saya di tugas sekolah ini tidak ada ketuanya. Cuma saya peran saya sebagai admin saja. Admin saya peran. Jadi saya taruh sih karena PIC itu kepala sekolah. Jadi menyenangkan kepada komunitas berarti dia perannya penyelenggara, perannya kita Sederhana, yang kedua rebut diskusi, yang ketiga bincang santai, dan yang keempat adalah observasi kelas rekan sejawat. Untuk survei sederhana dilakukan dengan menyebarkan kuesioner singkat berisi pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran di kelas. Yang kedua, untuk rebut diskusi ini dilakukan forum-forum seperti Saya akan melakukan peran dalam komunitas praktisi pada peran ketiga, yaitu mencari narasumber yang relevan sesuai dengan dari narasumber itu yang bisa diambil, bisa dari rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua murid, bisa dari dinas pendidikan dan komunitas profesi yang lain. Penjelasan tentang peran guru penggerak dalam mengembangkan komunitas praktisi poin 5 untuk poin 5 yaitu mendokumentasikan dan mendokumentasikan hasil kegiatan. Dalam poin ini yaitu kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu mendokumentasikan, mempublikasikan kegiatan serta memberikan Selanjutnya untuk mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitasnya. Sebagai guru penggerak berperan aktif dalam mendampingi rekan-rekan sejawatnya untuk mengimplementasikan, kemudian dalam proses pendampingan rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajarnya dalam komunitas dapat dilakukan oleh guru penggerak. Hal ini karena guru penggerak itu berperan sebagai pendamping rekan-rekan sejawat. Ya, jadi ini dengarkan pemandunya. tahap merintis dalam membentuk sebuah komunitas atau memulai sebuah komunitas. Ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membangun percakapan awal. Dengan siapa? Untuk melakukan percakapan awal itu, guru penggerak harus melakukan percakapan dengan pemimpin sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian koordinator urusan, wali kelas atau guru mata pelajaran. Itu yang pertama. Setelah itu, baru kita menemukan pengikut pertama. Pengikut pertama adalah guru-guru yang punya semangat dan bersedia turut menggerakkan komunitas belajar bersama guru penggerak. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, itu kalau sudah berhasil yang kedua, maka langsung kita membangun percakapan di antara mereka yang sudah kita bentuk tadi itu, di mana dalam percakapan itu bermakna dimulai dengan kita petakan masalah-masalah dan rencana solusi yang bisa dilakukan bersama. Nah, di sini ada catatannya nih. Jika guru sudah memiliki komunitas, namun belum menjadi komunitas praktisi, 3 langkah di atas bisa tetap dilakukan untuk meyakinkan orang-orang yang berpengaruh dalam komunitas untuk menerapkan konsep komunitas praktis. Demikian 3 langkah yang harus demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita ke sana. pindah. Siapa bisa
yaitu pos penumbukan. Di tahap 2 ini yaitu pada tahap menumbuhkan, komunitas praktisi diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik secara lebih luas. Apa saja yang bisa dilakukan oleh penggerak dan anggota komunitas? Yang pertama, menyelenggarakan pertemuan belajar secara rutin. Yang kedua, mendorong dan mendampingi anggota komunitas menerapkan hasil belajar. Dan yang ketiga, mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar. Demikian tahap menumbuhkan. Terima kasih. Di sini ada tahap merawat keberlanjutan. Pada tahap merawat keberlanjutan komunitas praktisi ini adalah tahap untuk memastikan proses baik yang sudah berjalan di dalam komunitas. Apa saja itu? Yang pertama, mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi. Di sini guru penggerak mengidentifikasi anggota yang berpotensi untuk menjadi penggerak. Kemudian yang kedua, menginisiasi kolaborasi. Nah, pada komunitas di sini dapat memulai dengan menginisiasi kolaborasi dengan pihak di luar komunitas. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan proyek kegiatan murid. Pada kegiatan ini, proyek kegiatan murid memberikan manfaat bagi guru dan murid secara langsung. Demikian untuk merawat. Merawat. Guru hebat yang berbahagia, masih semangat? Semangat! Lebih semangat dapat. Pak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita diberikan kesempatan, kemudian pelajaran kita sampai pada sisi setelah tadi kita di awal pembukaan sesi belajar dengan kesediaan dengan kolaborasi yang begitu luar biasa, kita tiba pada refleksi. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa guru terbaik adalah terbaik. Tetapi kita tidak bisa belajar dari pengalaman itu ketika kita tidak memaknai pengalaman itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memaknai apa yang kita sudah lakukan. Sekarang Bapak Ibu pikirkan satu kalimat, masing-masing berpikir satu kalimat apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dalam melakukan ini. Ini harus menyenangkan, artinya tatap muka dengan teman-teman ekonomi tetap lain dan itu menyenangkan. Baik, kalau yang saya dapatkan adalah peran kita sebagai coach, yaitu kita menumbuhkan semangat pada teman-teman sehingga mereka bisa menimbulkan hal positif dalam diri mereka. Terima kasih. Dengan model pembelajaran yang permainan dalam bentuk gambar kelompok hari ini menyenangkan. Saya sangat senang ya, bahagia sampai tidak terasa sudah sore gitu, karena banyak sekali permainan yang kita lakukan. Jadi kayak tidak terasa kalau kita ini sementara belajar, seakan-akan kita bermain. Saya beda pengalaman dalam diri masing-masing. Ada yang diceritakan di rumah. Saya kan kalau dari saya pribadi sih hari ini luar biasa dan bahagia Ibu, karena walaupun istilah waktu aktivitas kita yang begitu padat dan kita melaksanakan ini alhamdulillah dari pagi sampai sore ini tidak terlalu begitu menguras pikiran dan tenaga kita, karena kita sangat menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Ini mungkin pertemuan yang nyata. Pertemuan yang lalu kita di pertemuan kita. Iya. Pertama tadi pagi sampai sore ini saya merasa sangat luar biasa senang karena sudah bisa bertemu dan terutama kerjasamanya saya paling senang karena kita kegiatan kali ini. Saya menggarisbawahi dari materi tadi ya, saya mengambil kesimpulan bahwa tidak ada pergerakan yang bisa dimaknai dan memberikan manfaat untuk kita bersama tanpa ada komunitas. Dua-duanya tidak akan ada. Tidak akan ada komunitas tanpa sebuah pergerakan. Kalau tidak dimaknai,
Itu yang saya kecuali, kemudian saya baik. Oke, terima kasih teman-teman. Satu kalimat dari saya, jika hari ini kita bisa belajar komunitas tradisi, besok kita akan mampu membuat komunitas tradisi. Dari saya pikir sudah semuanya Jadi bagi saya satu kata, dua kata, saya bahagia. Ya, kalau dari saya ternyata feeling saya sama, saya juga mengatakan tadi saya sangat bahagia. Kemudian plus komunitas praktisi tidak cukup hanya sekedar dirintis, tapi harus ditumbuhkan, kemudian harus dirawat. Jadi tidak. Kalau saya satu kalimat, saya bangga berada di antara kalian itu dan tadi setelah itu sama-sama dan harap bisa kesempatan untuk bisa bertemu. Dari terakhir ya, tadi masih dari sana. Atau masih dari sana. Oh iya, lanjut dari saya pribadi, alhamdulillah hari ini saya sangat senang dan bangga. Selama ini ketemunya dunia maya, tapi sekarang kita sudah berjumpa secara keseluruhan. Ya, Basil, Pak Ismail, saya sangat senang. Mudah-mudahan saya sebutkan. Ya, semoga kelompok kita ini tidak hanya berhenti sampai di sini, namun ada komunitas praktisi baru yang dibentuk melalui guru penggerak angkatan remaja. Depan sampai Ismail. Oke, kalau saya yang Saya masih lihat mukanya Pak saya satu kepala. Oke, jadi saya merefleksi tadi waktu main kereta ternyata kesabaran itu sangat diperlukan. Karena saya memang orangnya tidak sabar. Yang kedua, gambar tadi ini menggambarkan bagaimana acak-acaknya saya. Tapi itu akan bisa diperbaiki karena dengan gambar-gambar begitu pemikiran refleksi kita terlihat bahwa kerapian itu sangat diperlukan. Jadi kesabaran, kerapian, ketelitian juga. Ya, ketelitian termasuk. Ya, silakan. Saya dapatkan cara bagaimana menggerakkan komunitas praktisi walaupun belum pernah kita praktekkan, tapi bisa kita jadikan referensi untuk bergerak nanti. Biasa. Oke. Bapak Ibu terima kasih sudah menyampaikan apa yang menentukan satu kalimat lagi sama dengan tadi. Tapi apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan setelah memperoleh ke depan, apakah ada yang silakan, tapi lebihnya bukan lagi ke sebelah, tapi satu ditunjuk nanti menunjuk siapa yang mana. Jadi coba ingat lagi tadi nama tadi itu yang buat Harus sebut nama. harus saja sebelum harus saya tunjuk yang lagi apa dan dua deh. Ulangi. Oh iya. Iya, Apa yang ada? Oke, siap.